Selamat malam, selamat hari Sabat. Kita kembali punya kesempatan untuk belajar sekolah Sabat pada hari ini, yaitu sampai pelajaran yang ke-10, melakukan hal yang tak terpikirkan. Marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan, Allah yang maha suci. Bapa, terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan masih memberikan satu kesempatan pada saat ini untuk belajar firman-Mu dari sekolah Sabat, sehingga kami merasakan satu sukacita masih mempunyai kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan sendiri yang akan memberikan pengajaran dan pelajaran pada saat ini, agar kami boleh mengerti sesuai dengan rencana Tuhan. Mohon ampun atas semua kekurangan kelemahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita akan mempelajari sekolah Sabat kita pada saat ini. Pelajaran yang ke-10, melakukan hal yang tak terpikirkan. Sesuai dengan ayat inti kita pada pelajaran sekolah Sabat ini, Yesaya menyampaikan tidak lain dan tidak bukan, apa yang akan kita pelajari ini adalah tentang Tuhan Yesus sendiri. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yesus menjangkau yang tak terjangkau, seluruh isi dunia dan kita semua yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia dihina, disiksa, dipersalahkan. Sebaliknya, raja-raja akan memuliakan dia, sebab dia adalah raja di atas segala raja, yang mempunyai misi yang patut dihargai dan dimuliakan. Sebaliknya, juga ada para pemimpin yang mengolok-olok, mengejek, luar biasa. Inilah nubuatan Yesaya tentang Mesias. Yesaya menyampaikan puisinya tentang Yesus. Hamba itu akan ditinggikan dan berhasil menyelesaikan misinya walaupun keadaannya sangat kontras, penampilannya sangat mengerikan, sampai tidak kelihatan sebagai manusia. Siapa yang percaya kepadanya? Dia menderita demi keselamatan kita. Raja-raja banyak yang mempermuliakan dia, tetapi pemimpin-pemimpin dunia bahkan mengolok-olok dia. Mereka mengatakan, kalau kamu sebagai raja, selamatkanlah dirimu. Orang lain kau selamatkan, tapi kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu. Itulah ejekan kepada Yesus. Yesus penanggung dosa-dosa kita semua. Dialah yang dapat memberikan pengharapan kepada kita semua tanpa melihat dosa-dosa kita. Yang tidak terjangkau adalah kita semua. Yesus memikul dosa bukan sebagian orang, tetapi seluruh ciptaannya. Daud, Ayub juga menderita, tetapi lain dengan penderitaan Yesus. Dia tidak bersalah, tidak melakukan dosa, tetapi Allah menghendaki Yesus melakukan semua penderitaan karena Allah mau supaya kita hanya berserah kepada Dia yang akan mengadakan pendamaian kepadanya, sehingga kita bisa diperdamaikan kembali dengan Allah. Berarti kita bisa kembali diajak, dibawa pulang ke surga. Bahwa semua dosa-dosa seluruh ciptaan Tuhan telah dijamin dan dari kebenarannya dan diselamatkan. Itulah tugas Yesus yang sangat berat sebagai yang disuruh Allah untuk menyelesaikan masalah dosa. Berarti harga keselamatan itu sangat mahal walaupun kita menerimanya dengan cuma-cuma. Korban penebus salah, Yesuslah korban itu sebagai persembahan korban. Setelah dia telah menyelesaikan tugas misinya,
dengan merasakan maut sebagai upah dosa, dia dibangkitkan dan dipermuliakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Inilah sedikit pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari pada hari-hari yang lalu. Sekarang masuk dalam pendalaman. Ada 4 poin yang perlu kita renungkan dan kita pikirkan sehingga kita bisa mengerti apa pelajaran pada Sabat hari ini. Yang pertama, Kristus menanggung dosa kita dalam tubuhnya di atas salib. Bagaimanakah dosa itu jika tidak ada oknum terbatas yang dapat membuat perdamaian? Bagaimanakah kutuk dosa itu jika oknum kealahan saja yang dapat membuangnya? Dan yang poin kedua, salib Kristus membuktikan kepada setiap manusia bahwa hukuman dosa itu adalah maut. Pastilah ada beberapa kuasa sihir yang kuat memadamkan indera moral, mengeraskan mereka untuk menentang kesan yang ditanamkan oleh Roh Allah. Kita bisa baca di dalam Our High Calling halaman 44. Dan poin yang ketiga, hukum pemerintahan Allah menjadi lebih nyata oleh kematian Putra Tunggal Allah. Kristus menanggung dosa seisi dunia. Kelayakan kita hanya ditemukan dalam inkarnasi dan kematian Anak Allah. Dia dapat menderita karena dia ditopang oleh keilahiannya, dan dia dapat bertahan karena dia tidak memiliki noda ketidaksetiaan atau noda dosa. Poin yang keempat, yang terakhir, Kristus menang menggantikan manusia. Dengan demikian ia menanggung hukuman yang adil. Dia menjamin kehidupan yang kekal bagi manusia, sementara ia meninggikan hukum dan membuatnya terhormat. Yesus mengalahkan maut dan bangkit dari kubur dan naik kembali ke surga. Sebagai ringkasan, setelah bercerita tentang kelahiran, identitas dan kisah pekerjaan Allah pembebas, Yesaya akhirnya menyatakan tragedi terbesar yang memberi kita harapan. Menjangkau, menyelamatkan, dan menyembuhkan orang yang terhilang, termasuk kita, hamba Allah, dengan ikhlas menanggung penderitaan dan hukuman itu. Satu pelajaran yang begitu indah dan patut kita renungkan. Bila mana kita sudah mengetahui siapa Yesus, bagaimana Yesus, mengapa Yesus turun ke bumi ini, menjadi manusia lemah, menjadi manusia tak berdaya, disiksa, dihina, sampai dia tidak layak sebagai manusia. Aplikasinya dalam kehidupan, apakah kita tidak percaya kepada Dia yang adalah Tuhan yang mencipta, memelihara, dan menebus kita dari dosa? Hendaknya kita mengetahui dengan betul-betul sadar bahwa kita hanya bisa selamat bila mana kita berada di dalam Yesus. Karena Tuhan Allah mengatakan di dalam Yesuslah kita akan diselamatkan. Dan Tuhan hanya percaya kepada Yesus tentang keselamatan manusia. Inilah satu pelajaran yang begitu indah bagi kita, di mana kita seharusnya meninggikan Yesus lebih dari segalanya, karena hanya Dialah juru selamat kita yang telah membayar mahal keselamatan kita, walaupun kita menerimanya dengan cuma-cuma. Inilah satu pelajaran dan yang boleh kita renungkan di dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita tetap percaya, menurut, mengasihi hanya kepada Yesus. Tuhan memberkati. Amin.